Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Desi Rahmatina, SPD MSc, selaku dosen pembimbing mata kuliah pengantar pendidikan dan rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 1, yaitu saya sendiri sebagai moderator dan pemateri pertama, Putri Nurul Zalianti sebagai pemateri kedua, Susilawati Bulos sebagai pemateri 3, Anggira Gia Sakina sebagai pemateri 4, dan Cipta Fardian Farasi sebagai pemateri 5. Baiklah, tanpa memperpanjang, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian layanan pendidikan sekolah. Layanan pendidikan sekolah merupakan seluruh bentuk dukungan, kegiatan, dan fasilitas yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang menjamin terselenggaranya proses pembelajaran secara efektif, efisien, dan bermakna. Layanan ini tidak hanya berfokus pada proses belajar mengajar di kelas, tetapi juga mencakup ospek kesiswaan, tenaga pendidik, keuangan, sarana prasarana, serta partisipasi masyarakat. 1. Layanan kurikulum dan pembelajaran. Layanan kurikulum dan pembelajaran merupakan sistem pengelolaan kegiatan belajar yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum, serta pembelajaran di sekolah. Tujuannya agar proses belajar dapat mengembangkan potensi peserta didik secara utuh, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Komponen layanan kurikulum dan pembelajaran. Pertama, 1. Proses pembelajaran. Proses merancang dan menyusun rencana pembelajaran yang sistematis dan terstruktur sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Kedua, pelaksanaan pembelajaran. Implementasi dari rencana pembelajaran yang telah disusun dalam bentuk kegiatan belajar, mengajar di kelas atau di luar kelas. Ketiga, evaluasi dan penilaian. Proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi mengenai pencapaian hasil belajar siswa. Permasalahan umum layanan kurikulum dan pembelajaran. Pertama, guru masih cenderung menggunakan metode ceramah satu arah. Kedua, kurikulum sering berubah menyebabkan kebingungan di tingkat pelaksana. Ketiga, tidak semua guru memahami asesmen diagnostik atau pembelajaran berdifferensiasi. Keempat, media pembelajaran digital belum optimal. Solusi alternatif. Pertama, menyelenggarakan pelatihan rutin tentang implementasi kurikulum merdeka. Kedua, membentuk tim pengembang kurikulum di sekolah. Ketiga, mendorong penggunaan media digital seperti Google Classroom, Canva, UWIS, dan lainnya. Keempat, supervisi akademik yang terkonstruktif oleh kepala sekolah atau pengawas. 2. Layanan kesiswaan dan peserta didik. Layanan kesiswaan adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan pengelola peserta didik, mulai dari penerimaan, pembinaan, serta pengembangan diri agar menjadi pribadi yang berkarakter, berprestasi, dan bertanggung jawab. Terus di sini ada komponen layanan. Komponen layanan terdiri dari penerimaan peserta didik baru atau PPDB, bimbingan dan konseling atau BK, kegiatan ekstrakurikuler, dan kesejahteraan dan kedisiplinan. Selanjutnya ada permasalahan umum, terdiri dari kurangnya tenaga BK di sekolah, kasus bullying dan perundungan masih sering terjadi, kegiatan ekstrakurikuler belum terarah pada pengembangan karakter, dan yang terakhir, layanan bagi siswa kebutuhan khusus masih terbatas. Nah, di sini juga ada solusi alternatifnya. Yang pertama yaitu program sekolah ramah anak dan anti bullying. Terus yang kedua ada pelatihan guru menjadi guru penggerak karakter. Terus yang ketiga ada menyediakan layanan bimbingan konseling digital untuk siswa. Terus yang terakhir ada kolaborasi antara psikolog atau pemerhati anak.
Baik, saya akan menjelaskan layanan pendidikan dan tenaga kependidikan, di mana layanan pendidikan dan tenaga kependidikan bertujuan untuk mengatur rekrutmen, pembinaan, penempatan, dan peningkatan kompetensi tenaga pendidikan, guru dan tenaga pendidikan, TU, pustakawan, laboran, dan sebagainya. Adapun beberapa komponen layanannya yaitu pertama, rekrutmen dan penempatan, yang kedua, pengembangan profesional berkelanjutan atau PKB, yang ketiga, penilaian kinerja guru atau PKG, dan yang keempat, kesejahteraan dan motivasi kerja. Adapun beberapa permasalahan umumnya yaitu pertama, kesenjangan kemampuan antar guru, yang kedua, beban administrasi terlalu berat, yang ketiga, kurangnya motivasi karena penghargaan tidak proporsional, yang keempat, minimnya pelatihan berbasis kebutuhan nyata guru. Adapun beberapa solusi alternatifnya yaitu mengurangi beban administrasi guru dengan digitalisasi laporan, yang kedua, pelatihan berbasis praktik nyata, yang ketiga, program penghargaan inovasi guru, yang keempat, pembentukan komunitas belajar profesional di sekolah. Yang keempat, layanan keuangan atau biaya pendidikan. Layanan keuangan merupakan pengelolaan dana pendidikan yang transparan, efisien, dan akuntabel untuk mendukung seluruh kegiatan sekolah. Dengan kata lain, layanan ini memastikan bahwa setiap rupiah digunakan tepat sasaran untuk mendukung mutu pembelajaran. Ada 4 komponen penting dalam layanan keuangan. Yang pertama, sumber dana. Dana sekolah dapat berasal dari BOS, BOP, iuran masyarakat, dan bantuan daerah. Setiap sumber dana memiliki aturan penggunaan yang harus dipatuhi. Yang kedua, perencanaan anggaran atau RKAS. RKAS disusun secara partisipatif oleh kepala sekolah, bendahara, dan komite sekolah agar mencerminkan kebutuhan nyata. Yang ketiga, penggunaan dan pelaporan dana. Pengeluaran dana harus transparan, sesuai prioritas, dan dapat diakses oleh pihak sekolah maupun masyarakat. Yang keempat, audit dan pengawasan. Langkah ini penting untuk menjaga akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan dana. Adapun permasalahan umum, yang pertama, penggunaan dana yang tidak sesuai dengan prioritas sekolah. Yang kedua, keterlambatan pencairan dana BOS yang menghambat kegiatan belajar. Yang ketiga, laporan keuangan yang kurang transparan. Yang keempat, ketergantungan tinggi pada dana pemerintah tanpa inovasi sumber pendanaan lain. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa solusi dapat diterapkan. Yang pertama, digitalisasi pengelolaan keuangan menggunakan sistem RKAS dan SIPLA agar lebih akurat dan mudah diawasi. Yang kedua, pelibatan komite sekolah dalam proses audit agar ada kontrol sosial. Yang ketiga, menggalang dana dari alumni atau mitra industri melalui program School Partnership. Yang keempat, pelatihan bendahara dan staf keuangan agar memahami manajemen berbasis kinerja dan akuntabilitas publik. Dengan demikian, layanan keuangan yang transparan dan efisien menjadi fondasi penting bagi tercapainya tata kelola sekolah yang profesional dan dipercaya masyarakat. Yang kelima, layanan sarana dan prasarana pendidikan. Layanan sarana dan prasarana adalah penyediaan, pengelolaan, dan pemeliharaan segala fasilitas yang mendukung proses belajar mengajar di sekolah, baik fisik maupun non-fisik yang mendukung proses belajar mengajar. Terdapat 4 komponen utama dalam layanan sarpras sekolah. Yang pertama, sarana pendidikan, meliputi alat tulis, buku, komputer, media pembelajaran, dan perangkat laboratorium. Yang kedua, prasarana pendidikan, termasuk gedung sekolah, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, lapangan olahraga, dan fasilitas sanitasi. Yang ketiga, pemeliharaan dan pengembangan, melibatkan jadwal perawatan rutin serta pengadaan fasilitas baru sesuai kebutuhan. Yang keempat, aksesibilitas dan keamanan. Fasilitas sekolah harus ramah difabel, aman, serta mendukung kenyamanan belajar bagi semua siswa. Meski demikian, banyak sekolah masih menghadapi berbagai kendala seperti ruang kelas rusak, berat, dan tidak layak pakai. Yang kedua, ketimpangan fasilitas antara sekolah di kota dan di desa. Yang ketiga, minimnya fasilitas TIK untuk pembelajaran digital. Yang keempat, kurangnya pemeliharaan rutin karena keterbatasan dana. Untuk mengatasi hal tersebut, beberapa langkah dapat dilakukan. Yang pertama, mengajukan dana alokasi khusus atau DAK kepada pemerintah daerah untuk perbaikan dan pembangunan ruang belajar. Yang kedua, menggalakkan program CSR atau gotong royong masyarakat untuk membantu renovasi ringan. Yang ketiga, melakukan inventarisasi digital sarpras agar data kebutuhan lebih akurat dan mudah dipantau. Yang keempat, memanfaatkan ruang publik seperti balai desa atau taman baca sebagai alternatif ruang belajar sementara.
Secara keseluruhan, sarana dan prasarana bukan sekedar bangunan, tetapi merupakan bagian penting dari mutu layanan pendidikan. Sekolah yang tertata dengan baik akan menciptakan proses belajar yang nyaman, aman, dan inspiratif bagi peserta didik. Kali ini saya akan menjelaskan tentang layanan partisipasi masyarakat. Layanan ini cukup perlibatan masyarakat seperti orang tua, alumni, usaha, dan pemerintah daerah. Dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pendidikan. Komponen pelayanan. Pertama, komite dan dewan perwakilan. Peran utamanya membantu sekolah dalam meningkatkan mutu, pemerintahan, dan efisiensi layanan pendidikan. Kedua, integrasi sekolah. Tujuannya memperkuat dukungan bagi kegiatan belajar, memperluas sumber daya, dan meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan kerja. Ketiga yaitu kegiatan sosial dan kegiatan yang manfaatnya menumbuhkan kepedulian sosial, semangat gotong-royong, dan tanggung jawab sosial pada peserta didik dan tenaga pendidik. Lanjut yaitu permasalahan umum. Sama yaitu partisipasi masyarakat masih formalitas. Kedua, kurangnya komunikasi dua arah antar sekolah dan orang tua. Tiga, minimnya dukungan finansial dan moral masyarakat. Solusi alternatif pertama, menyelenggarakan forum dialog antar sekolah dan orang tua. Kedua itu program parents involvement atau kelas orang tua, parenting working ke workshop. Ketiga, membangun jejaring alumni untuk dukungan finansial dan mentoring. Keempat, mengedukasi masyarakat tentang peran strategis mereka dalam pendidikan. Jadi teman-teman dalam semua penjelasan tersebut dapat disimpulkan yaitu layanan pendidikan sekolah merupakan ekosistem yang saling terkait bersifat guru tergantung kepada kompetensi guru, efektivitas pembelajaran bergantung pada sarana dan keberlanjutan sekolah bergantung pada partisipasi masyarakat serta pengelolaan keuangan yang sehat. Pendekatan yang tepat terhadap tiap layanan akan menghasilkan suatu pendidikan yang bentuk inklusif dan adaptif terhadap berbagai zaman. Mungkin sekian dari saya teman-teman. Jika ada kesalahan kata dalam penyampaian materi, mohon maklumi. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Baiklah, hanya itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Terlebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.